Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang materi di geometri analitik. Yang akan kita pelajari adalah tentang garis. Oke, garis adalah merupakan salah satu bentuk kurva, di mana di video sebelumnya kita pernah belajar bahwa kurva mempunyai beberapa representasi. Yang pertama representasi parametrik, yaitu X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan Z sama dengan Gt, dengan T adalah parameter. Yang kedua, mempunyai representasi eksplisit, yaitu Y sama dengan Vx, Z sama dengan Cx. Dan yang ketiga, punya representasi implisit, yaitu Fxy, Z sama dengan 0, dan Gxy, Z sama dengan 0. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sebuah persamaan garis dibangun atau dikonstruksi. Kita lihat misalkan L adalah sebuah garis lurus yang melalui sebuah titik M0 dan mengandung atau sejajar dengan sebuah vektor V. Maka representasi parametrik dari persamaan garis bisa kita tulis dalam bentuk sebagai berikut. R sama dengan R0 tambah TV, di mana T-nya terletak di antara min tahingga sampai tahingga, atau T-nya adalah bilangan real, dan R bar dan R0 bar, atau vektor R dan vektor R0 secara berurutan adalah vektor posisi dari titik M yang berada di L, ya, dan titik M0 yaitu X0, Y0, Z0 yang berada di L. Selanjutnya misalkan vektor V adalah vektor ABC, maka representasi dari vektor R sama dengan vektor R0 ditambah TV ekivalen dengan vektor XYZ sama dengan vektor X0, Y0, Z0 ditambah T kali vektor ABC, atau ekivalen dengan X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, dan Z sama dengan Z0 plus TC. Kita lihat di sini kita punya representasi parametrik gitu ya. X-nya parametrik, Y-nya parametrik, dan Z-nya parametrik. Kita lihat ilustrasinya dulu. Ini kita punya garis L misalkan, kemudian ada titik M0, X0, Y0, Z0 berada di garis L, kemudian ada titik M yaitu titik sembarang X, Y, Z yang berada di L, dan tadi kita punya vektor V yaitu ABC berada pada garis L atau sejajar garis L. Kalau kita perhatikan M0M, ya, vektor M0M itu berada di L dan vektor V berada di L juga, sehingga bisa kita katakan bahwa vektor M0M itu kelipatan dari vektor V. Sehingga vektor M0M bisa kita tulis sebagai T kali vektor V, di mana T adalah sebuah parameter bilangan real. Sehingga jika kita sederhanakan kembali, maka bentuk tersebut ekivalen dengan R dikurang R0 sama dengan TV, atau ekivalen dengan vektor R sama dengan vektor R0 plus TV, di mana T adalah parameter bilangan real. Sekarang kita lihat bentuk persamaan parametrik garis pada R3. Kita tulis kembali. Persamaan parametriknya adalah vektor R sama dengan vektor R0 tambah T kali vektor V. Kemudian bentuk ini ekivalen dengan X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, Z sama dengan Z0 plus TC, dengan T adalah parameter real. Kita lihat di sini kita punya X sama dengan fungsi dalam T, yaitu Ft, kita tulis. Kemudian Y sama dengan Gt, dan Z sama dengan Ht. Dan bentuk tersebut ekivalen dengan X dikurang X0 dibagi A, sama dengan Y dikurang Y0 dibagi B, sama dengan Z dikurang Z0 dibagi C, dengan
A, B, C adalah konstanta tak nol. Sedangkan garis pada R2 bisa kita tulis bentuknya mirip seperti tadi. Kita tulis kembali, persamaan parametriknya adalah vektor R sama dengan vektor R0 tambah T kali vektor V. Bentuk ini ekivalen dengan X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, di mana T adalah parameter real. Dan bentuk tersebut, kalau kita lihat, X adalah fungsi dalam T, kemudian Y adalah fungsi dalam T juga. Dan bentuk tersebut ekivalen dengan X dikurang X0 dibagi A sama dengan Y dikurang Y0 dibagi B, di mana A dan B adalah konstanta real tak nol. Barusan sudah kita bahas tentang garis L yang mengandung titik M0 dan vektor V atau sejajar dengan L, vektor V-nya. Garis L tersebut mempunyai representasi vektor R sama dengan vektor R0 tambah TV. Selanjutnya, jika ternyata terdapat dua buah titik di L, yaitu M1, M2, maka representasi garis L dapat dibentuk dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita bentuk vektor V adalah vektor M1, M2, dan representasi garis L tersebut dapat ditulis dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Vektor R sama dengan vektor R1 ditambah T kali vektor V. Atau vektor R sama dengan vektor R2 ditambah T kali vektor V, di mana R1 dan R2 secara berurutan adalah vektor posisi dari M1 dan M2. Sekarang kita lihat, misalkan M1 adalah titik X1, Y1, Z1, dan M2 adalah titik X2, Y2, Z2. Maka vektor M1, M2 adalah vektor V sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, sehingga vektor R sama dengan vektor R1 tambah TV, ya, tambah T kali vektor V, itu sama dengan vektor R1 ditambah T kali vektor R2 dikurang vektor R1, ekivalen dengan XYZ sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah T kali X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, dengan T adalah parameter bilangan real, dan ekivalen dengan X sama dengan X1 tambah T kali X2 dikurang X1 sama dengan T kali X2 ditambah 1 dikurang T kali X1, dan seterusnya. Begitu pula yang terakhir, Z sama dengan Z1 tambah T kali Z2 dikurang Z1 sama dengan T kali Z2 ditambah 1 dikurang T kali Z1, dengan T adalah parameter bilangan real. Dan bentuk itu, ya, bentuk tersebut ekivalen jika kita tulis dalam bentuk yang lain, yaitu vektor R sama dengan vektor R2 ditambah T kali vektor V sama dengan R2, vektor R2 ditambah T kali vektor R2 dikurang vektor R1. Hal yang sama tersebut dapat diberlakukan juga untuk garis pada R2. Sekarang kita lihat kekhususan yang terjadi pada garis L di bidang R2. Misalkan M1 adalah titik X1, Y1 dan M2 adalah titik X2, Y2. Dua titik ini berada di garis L, maka representasi garis L adalah sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor R1 ditambah T kali vektor R2 dikurang R1, dengan T adalah bilangan real atau parametric real. Bentuk ini ekivalen dengan XY sama dengan X1, Y1 ditambah T kali X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Kemudian bentuk ini ekivalen dengan X sama dengan X1 tambah T kali X2 dikurang X1, Y sama dengan Y1 tambah T kali Y2 dikurang Y1, dengan T adalah parameter bilangan real. Bentuk ini adalah persamaan parametrik,
Dan bentuk ini ekuivalen dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Tentu saja dengan kedua penyebutnya tidak bernilai 0. Bentuk ini ekuivalen dengan Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Dan kalau kita lihat bentuk ini familiar sekali dengan kita. Waktu dulu kita pernah belajar mungkin di SMP. Dan kalau kita lihat ada satu suku, yaitu ini adalah gradien. Dan gradien itu tidak lain adalah kemiringan dari garis L yang kita punya. Sehingga bentuk umum dari persamaan eksplisit garis L adalah Y sama dengan MX tambah N. Selanjutnya kita lihat, tadi kita punya Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1, dengan M adalah sebuah nilai gradien dari garis tersebut, yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Kita punya garis L seperti ini, kemudian ada titik X1, Y1, ada titik X2, Y2. Tadi kita punya M adalah kemiringan dari garis tersebut, dan M ini nilainya adalah tangen theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk oleh garis, ya. Jadi terbentuk oleh antara garis L dan sumbu X. Sekali lagi, M ini adalah kemiringan garis L. Sekarang kita lihat catatannya. Jika L sejajar dengan sumbu X, maka kita punya nilai gradiennya adalah 0. Ini ilustrasinya. Kalau kita punya garis L sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Sedangkan jika L-nya sejajar dengan sumbu Y, maka nilai gradiennya adalah plus minus tak hingga. Ini ilustrasinya. Jika L-nya sejajar dengan sumbu Y. Untuk sejajar dengan sumbu X, kita punya garisnya adalah Y sama dengan Y1, contohnya seperti itu. Dan untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah X sama dengan X1. Sekarang kita lihat contohnya, misalkan L adalah sebuah garis yang melalui titik A, yaitu A, 0 dan B adalah 0,B, dengan A dan B tidak 0. Kita punya nilai gradiennya, M adalah, kalau kita hitung nilainya adalah min B per A. Ini ilustrasinya, kita punya garis L melalui titik A, 0 dan titik 0,B. Maka garis L kalau kita cari nilainya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Dan seterusnya jika kita hitung, ya, maka kita akan dapat nilai atau persamaan garisnya adalah BX ditambah AY sama dengan AB, atau kita bisa tulis sebagai X dibagi A ditambah Y dibagi B sama dengan 1. Sekarang kita lihat catatan lagi. Jadi kita punya tadi persamaan garisnya adalah X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Ternyata bentuk ini ekuivalen dengan determinan dari X dikurang X1, Y dikurang Y1, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 yang nilainya sama dengan 0. Dan ekuivalen juga dengan determinan dari matriks 3 kali 3. Ya, komponennya adalah X, Y1, X1, Y1, 1, kemudian X2, Y2, 1 yang nilai determinannya sama dengan 0. Sekarang kita lihat konstruksi garis L melalui vektor normal. Sebelumnya kita konstruksi garis L melalui vektor yang sejajar dengan garis L. Sekarang kita lihat definisi dulu tentang vektor normal. Vektor N disebut vektor normal untuk garis L jika vektor N tegak lurus dengan garis L tersebut. Dengan perkataan lain bahwa vektor normal ini tegak lurus dengan V untuk V yang berada atau sejajar dengan garis L. Persamaan garis L yang melalui titik M0, X0, Y0 dan mempunyai vektor normal N bisa kita tulis sebagai berikut. Vektor N
didotkan dengan vektor R dikurang R0, ini nilainya sama dengan 0. Atau ekuivalen dengan vektor N1, N2 dot dengan vektor X dikurang X0, Y dikurang Y0 sama dengan 0. Atau ekuivalen dengan N1 X dikurang X0 ditambah N2 Y dikurang Y0 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, kita akan dapat N1X ditambah N2Y sama dengan N1X0 ditambah N2Y0. Kita lihat ilustrasinya, kita punya garis L, kita punya titik M0, titik sembarang M, kemudian vektor normalnya N. Kalau kita perhatikan, vektor M0M ini berada di garis L, sehingga vektor N tegak lurus dengan L akan berakibat vektor N akan tegak lurus dengan vektor M0M, sehingga kita akan dapat N didotkan dengan M0M, ya, dengan vektor M0M, nilainya sama dengan 0. Dan kalau kita sederhanakan, kita akan mendapatkan nilai N1X ditambah N2Y dikurang N1X0 dikurang N2Y0 sama dengan 0. Sehingga bentuk umum dari persamaan implisit dari garis adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Sekarang kita lihat catatannya. Persamaan implisit dari garis L di R2 mempunyai bentuk umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah konstanta real dan salah satu dari koefisien A, B bernilai tidak 0. Garis L tersebut mempunyai vektor normal, yaitu vektor AB, yang merupakan koefisien dari variabel dari persamaan garis L tersebut. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, kita sudah membahas representasi dari garis L pada R2 atau R3 mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor V, di mana vektor R0 adalah vektor posisi dari titik M0 yang berada di garis L, dan vektor V adalah vektor yang sejajar dengan garis L. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, untuk membentuk persamaan garis L atau representasi dari garis L, setidaknya dibutuhkan atau diketahui dua titik yang berbeda yang berada di garis L. Dan yang ketiga, garis L di R2 yang mempunyai atau yang melalui titik M0 dan mempunyai vektor normal N dapat mempunyai representasi persamaan vektor N didot dengan vektor R dikurang vektor R0, nilainya sama dengan 0, di mana vektor R0 dan vektor R secara berurutan merupakan vektor posisi dari titik M0 yang berada di L dan vektor M yang berada di L. Sekian pelajaran atau materi kali ini tentang garis. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.